bisa menyapa adik-adik Pratama semua. Bagaimana kabarnya? Apakah kalian semua tetap sehat? Mbak Ella berdoa dan berharap adik-adik di rumah tetap sehat, tetap semangat. Mbak Ella mengucapkan terima kasih karena adik-adik masih mau semangat dan bersukacita untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, kita akan memulai sekolah minggu kita. Sebelumnya, teman kita Filia akan menolong di dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, dan sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kelas Pratama ini. Kiranya Tuhan membimbing kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Filia sudah menolong Mbak Ella dalam doa pembukaan. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersemangat dan bersukacita bernyanyi buat Tuhan. Nah adik-adik semua tahu kan lagu ini? Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Nah, Mbak Ella akan kasih videonya. Kita semua mau bangkit berdiri dan kita akan bernyanyi bersukacita buat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Adik-adik semua, tiba saatnya pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, silahkan adik-adik siapkan Alkitabnya dulu ya. Nah, kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa. Mbak Ella akan menolong kita semua untuk doa. Mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati telinga, mata, hati kami supaya kami bisa fokus kepada Tuhan, kami bisa menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, adik-adik semua, firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya Surga Bagiku. Diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 10. Nah, pada pagi hari ini Mbak Ella mau cerita dulu nih.
saat dulu kala Rasul Paulus itu memberitakan firman Tuhan. Dia berjalan dari kota ke kota untuk memberitakan firman Tuhan dan memberitakan tentang kasih Tuhan. Nah, pada perjalanan Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, banyak sekali kejadian-kejadian buruk yang dialami Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah dilempari batu, dicambuk, bahkan hampir meninggal. Nah, tapi adik-adik, Rasul Paulus tidak pernah takut. Dia tetap semangat untuk melayani Tuhan. Dia tetap bersukacita untuk memberitakan firman Tuhan. Karena apa ya? Kok bisa sih Rasul Paulus nggak takut? Kalau dia mati gimana? Kalau dia disiksa, lalu dia meninggal gimana ya? Rasul Paulus tidak pernah takut. Karena apa? Nah, kita mau baca Alkitabnya ya. Mbak Ella mau bacakan di 2 Korintus 5 ayat 1-5. Mbak Ella akan bacakan, adik-adik bisa menyimak. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup, tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang Mbak Ella baca ini ternyata menjelaskan mengapa Rasul Paulus tidak pernah takut dengan kematian. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah berjanji menyediakan tempat yang indah setelah kita dipanggil Tuhan. Tempat itu namanya apa? Ya, tempat itu namanya surga. Nah, untuk anak-anak Tuhan yang sudah percaya sama Tuhan dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia mau melakukan firman Tuhan, Tuhan berjanji sudah menyediakan tempat yang indah untuk kita setelah kematian nanti. Namanya surga. Nah, karena itu Rasul Paulus tidak pernah takut akan kematian. Nah, adik-adik, seringkali di dunia ini kan kita sering mengeluh ya Tuhan, aku capek sekolah, Tuhan, aku capek membantu orang tuaku. Nah, sering kali kita mengeluh seperti itu. Nah, adik-adik, Rasul Paulus ini memberi nasihat kepada kita semua. Selama kita di dunia ini mungkin banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Kita capek sekolah, mungkin udah sekolah, kita harus masih les, atau mungkin masih ada kegiatan lain yang membuat kita merasa capek, atau kadang kita juga merasakan sakit. Nah, seringkali di dunia banyak hal yang membuat kita sedih seperti itu. Tapi di sini Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita supaya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita capek, kita sakit, kita tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap semangat dan melakukan firman Tuhan. Kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus mau memberitakan kasih Tuhan kepada teman-teman kita. Kita harus tetap berbuat baik. Karena pada saat nanti kematian itu menghampiri kita, karena kan kita nggak tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan. Nah, pada saat kematian itu nanti tiba, Tuhan sudah memberikan tempat yang indah untuk kita yang bernama surga tadi. Tapi sebelumnya kita juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita yang ada di dunia ini. Karena itu, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal, kapan kita dipanggil Tuhan, kita harus
menggunakan hidup kita sebaik-baiknya. Kita harus tetap berbuat baik, melayani Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang tua kita, supaya nanti saat kita dipanggil Tuhan, adik-adik semua, Mbak Ella sudah melakukan yang terbaik di dunia ini. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, tetapi Mbak Ella mau kasih tugas. Silakan adik-adik menyiapkan kertas dan pensil, dan adik-adik silakan menulis 5 perbuatan yang Tuhan sukai di dunia ini dan 5 perbuatan yang Tuhan tidak suka di dunia ini. Nah, bukan hanya mencatat ya, tapi di sini Mbak Ella mau menegaskan kepada adik-adik supaya adik-adik bisa belajar untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak suka di dunia ini. Supaya pada saat nanti kita dipanggil Tuhan, entah kapan kita tidak tahu waktunya, kita sudah siap dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia ini. Kita bisa bersuka cita ketika kita dipanggil Tuhan, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan kita bisa bersuka cita karena kita sudah berbuat baik di dunia ini. Gitu ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Adik-adik, sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Mbak Ella mau mengingatkan supaya adik-adik bisa memberikan persembahan, dan silahkan persembahannya disimpan dulu di rumah masing-masing. Nanti saatnya kita boleh ke gereja, silahkan persembahannya bisa dikumpulkan ke gereja. Nah, kita akan menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini dalam doa. Teman kita Yufta akan menolong di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami. Semoga bermanfaat untuk kita. Dan kita akan belajar minggu depan. Semoga besok kita bisa bertemu lagi. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.